Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Muda Belia. Di video kali ini kita akan membahas tentang penistaan agama, termasuk menghina Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, bagi mereka yang menista agama ataupun blasfemi akan diganjarkan hukuman. Hukuman pun tersebut tergantung dari seberapa berat ujaran penghinaan yang dilakukan. Di berbagai negara lain juga berlaku hukuman bagi penghina agama yang diatur dalam Undang-Undang Penistaan Agama. Menurut Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, dalam laporannya tahun lalu, ada 71 negara yang memasukkan penistaan agama sebagai tindak kriminal dalam hukum mereka. Hukuman untuk pelaku penistaan agama dalam hal ini adalah menghina Nabi Muhammad di tiap-tiap negara beragam, mulai dari penjara hingga hukuman mati. Berikut adalah 4 negara yang pernah mengeksekusi mati bagi para penghina Nabi. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke nomor yang pertama, silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah ini. Karena dengan kalian subscribe, kalian adalah mensupport channel ini dalam upload video-video yang berkonten kreatif. Yang pertama, Arab Saudi. Pada tahun 2014, pria Arab Saudi mengunggah video berbau penghinaan kepada Islam dan Nabi Muhammad SAW ke media sosialnya. Dia menghina Allah, menghina Nabi dan anak perempuan Nabi Fatimah, merobek Al-Quran dan memukulinya dengan sepatu. Unggahan video Al-Samri pun menghebohkan Arab Saudi. Hal tersebut merupakan tindakan fatal yang akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Pihak berwenang pun menangkap Al-Samri atas tuduhan penghinaan agama. Dia pun kemudian dipenjara sebelum dilakukan persidangan. Setahun berselang, dia divonis mati oleh pengadilan Arab Saudi. Dilansir dari Independen, pada April 2017, tim kuasa hukum Al-Samri mengajukan banding dan mengatakan kliennya adalah berada dalam pengaruh obat-obatan dan alkohol saat membuat video kontroversial itu. Namun, pengadilan menolak banding tersebut. Al-Samri pun tetap dihukum mati. Yang kedua, Pakistan. Selain Arab Saudi, Pakistan juga menerapkan hukuman mati terhadap para penghina Nabi. Pria Nasrani yang bernama Sawan Masih ditangkap kepolisian Pakistan setelah menghina Nabi Muhammad selama percakapannya dengan teman muslimnya pada Maret 2014. Ulah Masih tersebut nyatanya telah memicu kerusuhan besar di Pakistan yang dikhawatirkan memicu konflik antar agama. Dikutip dari The Guardian, Masih pun akhirnya diganjar hukuman mati oleh pengadilan Lahore, Pakistan. Pakistan sendiri selama ini dikenal sebagai negara yang terkenal ketat soal perlindungan agama. Bagi siapapun yang menghina agama ataupun Nabi, hukuman berat telah siap menanti. Yang ketiga, negara Mauritania. Negara Mauritania dengan nama resmi Republik Islam Mauritania adalah sebuah negara di wilayah Maghrib di Afrika. Negara ini merupakan negara ke-11 terbesar di Afrika dan berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah barat. Di negara ini, kritik terhadap agama atau praktik yang dipertahankan atas dasar agama semuanya dibungkam dengan tuduhan menyebarkan ateisme dan sebuah undang-undang menentang kemurtadan dan penistaan yang membawa hukuman mati wajib. Dan penistaan di sini termasuk menghina Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tersebutkan dalam pasal 306 KUHP Mauritius menetapkan kemurtadan sebagai kejahatan yang dapat dihukum mati. Yang keempat, Iran. Seorang blogger asal Iran yang dihukum mati setelah terbukti menghina Nabi Muhammad melalui tulisannya di Facebook. Dia mengakui memiliki 8 akun Facebook dengan nama yang berbeda dan berkali-kali mengunggah tulisan yang berenda menghina Nabi Muhammad. Dalam sidang pengadilan kriminal Teheran yang dipimpin oleh Hakim Khorasani, Arabi diputuskan bersalah dan telah menghina Nabi Muhammad dan dijatuhi hukum mati.
Sementara dalam pasal 264 tertulis, jika terdakwa mengklaim penghinaan itu dilakukan dalam kondisi emosi, mengutip seorang atau dilakukannya secara tidak sengaja, hukuman matinya diganti menjadi hukuman cambuk sebanyak 74 kali. Menurut dasar dua hukum tersebut, Arabi pada akhirnya tetap dihukum mati. Itulah negara-negara dengan hukuman berat terhadap para penghina Nabi. Oleh karena demikian, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita agar lebih berhati-hati dalam menjaga lisan. Hanya sekian di video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.